Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pengantar teknologi informasi di Laboratorium Komputer Terpadu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul keempat yaitu berhubungan dengan penginstalan sistem operasi Linux. Oke, yang dimana di sini kita akan pertama di sini new kita akan buat baru. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki ISO ISO Ubuntu. Oke, di sini kita kasih nama di sini Ubuntu. Ini Ubuntu aja. Di sini Linux, kemudian di sini Ubuntu 64 bit. Oke, langsung next. Di sini kita kasih 2 GB juga RAM-nya. Kemudian kita ke virtual hard disk sama disk image. Di sini kita pilih di dynamical. Oke. Di sini dia 10 GB, kita kasih tinggi juga kasih seperti ini 34. Oke, 34 kita kasih. Oke, langsung saja create. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya langsung kita start Oke, sudah. Di sini kita bukannya Windows 7. Kita pilih ulang. Kemudian kita tambahkan, kita pilih Ubuntu. Ini kita pilih dan start Oke, maka dia sementara proses. Oke, kita tunggu. Jadi untuk jenis dari Linux itu sendiri sangat banyak Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba ke versi Linux yang lain silakan Ini hanya contoh, jadi makanya kita pilih yang versi yang ini Ubuntu. Oke, di sini ada 2 Di sebelah kiri ini kita disuruh memilih bahasa untuk installnya. Di sini kita pilih English aja. Kemudian di sini ada 2 ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Di sini di bagian yang try Ubuntu, jika kita klik otomatis kita langsung masuk di sistem operasi Ubuntunya. Jadi dia sebagai bootable untuk ini yang try Ubuntunya. Jadi kita bisa langsung mencoba sistem operasi Ubuntu ini tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian ini dia install jika kita ingin menginstal sistem operasi Ubuntu di PC atau laptop kita. Ini kita pilih install Ubuntu. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Di sini untuk menginstal software di sini ada 2 pilihan. Di sini kita bisa juga pilih yang pertama, download update while installing Ubuntu otomatis. Ini diklik jika kita terhubung dengan internet. Jadi jika kita terhubung dengan internet, jadi silakan tentang yang ini. Kemudian di sini juga kita disuruh untuk install software ke pihak ketiga. Jadi kedua ini itu kita centang kalau kita terhubung dengan internet. Tapi jika tidak, itu Anda usah dicentang. Langsung continue. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini ada 4 pilihan Di sini ada
erase disk dan install Ubuntu, artinya kita akan menghapus semua data kita dan kita akan install Ubuntu-nya langsung. Nah, otomatis di bagian sini jika kita dual boot itu dia sangat tidak disarankan karena semua data kita akan hilang atau terhapus. Kemudian di sini dia cuma pilihan untuk encrypt ya. Jadi di sini sebenarnya dia cuma dua ya, cuma erase disk dan something else. Cuma ini encrypt dan use LVM with the new Ubuntu install, ini semua bagian dari erase disk ya. Di sini kita dapat encrypt untuk menambahkan keamanan ya. Disk juga kita bisa menggunakan LVM untuk penjenennya. Ini semua fitur yang dapat kita gunakan jika kita memilih erase disk ya. Oke, di sini kita pilih something else. Jadi jika kita ingin dual boot dengan Windows dan juga Linux, itu sangat disarankan pilih yang ini karena kita dapat mengatur untuk partisi kita. Selanjutnya continue. Oke, di sini sudah ada hard disk yang kosong. Jadi silakan diklik aja new partition table, kemudian continue ya. Di sini ada free space 36. Di sini kita klik ya yang tombol tambah. Pertama, di bagian partisi pada Linux itu ada beberapa bagian ya. Ada untuk partisi yang namanya itu swap. Jadi swap itu dia lebih baiknya atau disarankan 2 dikali RAM. Jadi karena RAM-nya tadi dia 248, jadi jika kita membuatnya di swap itu jadi 2 kali lipat, jadi 2 kali 2 jadi 4096. Jadi 4 GB ya. Kemudian di sini kita pilih yang swap area. Kemudian di swap itu bisa primary dan juga bisa logical. Kita pilih saja yang itu primary ya. Kemudian oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat untuk yang rootnya. Jadi untuk di partisi ada 2 yang harus dibuat. Pertama swap dan juga yang kedua root. Yang root ini dia merupakan sisanya ya. Jadi di sini dia primary, beginning, di sini sama, di sini kita pilih yang slash ya. Oke, jadi untuk di swap ini sendiri itu dia berfungsi untuk menjadi RAM cadangan. Jadi jika kita misalkan memiliki RAM 2 GB, otomatis jika RAM 2 GB itu full, otomatis dia akan menggunakan dari yang swap ini sendiri. Jadi makanya disarankan yang untuk di partisi yang swapnya ini dia 2 dikali RAM ya. Jadi dia 4 GB. Oke. Jadi itu dia merupakan kelebihan ya dari sistem operasi Linux. Kemudian di sini dia sama halnya dengan partisi atau local disk C pada Windows itu sendiri. Di sini kita pilih ya ini. Jadi jangan sampai salah pilih. Ini kita pilih yang ini, arahkan kursor ke sini, kemudian klik install now. Kemudian continue. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini kita disuruh pilih yang tempat tinggal kita ya. Di sini kita pilih Makassar. Kemudian di sini bahasa keyboardnya kita pilih yang default saja. Mungkin kita bagusnya enggak usah ya. Ini. Oke, tampaknya tidak full ya. Salah. Di sini ya, ini enggak full-nya. Di sini kita pilih sini where are you? Di sini usernya kita di mana, kita ada di Makassar. Continue.
Oke ya, di sini kita disuruh isi nama kita ya, user saja. Kemudian di sini passwordnya untuk di Linux kita itu wajib untuk mengisikan password ya. Nah, jadi sini satu aja. Atau di sini kita kasih lefix saja ya. Oke, lefix. Kemudian di sini require my password. Di sini ada 3 pilihan ya. Pertama di sini jika kita ingin login otomatis. Kedua jika kita ingin harus pakai password ya. Jika kita ingin login, kemudian di sini bisa di enkripsi untuk di folder home-nya kita. Jadi nggak usah, cuma itu saja. Kita next saja. Oke, ini dia sudah proses menginstal ya. Jadi kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini dia udah berhasil ya. Selanjutnya kita diminta untuk restart. Oke, jadi di sini silakan diklik restart now ya. Oke ya, kita kasih masuk password di sini. Oke ya, di sini kita sudah berhasil menginstal sistem operasi Linux yaitu Ubuntu ya. Di sini kita bisa lihat tampilan dari sistem operasi Ubuntu ya. Oke, kita sudah bisa lihat di sini ada home-nya. Di sini ya komputer. Oke. Oke, di sini selanjutnya kita akan coba jelaskan hierarki direktori yang ada pada sistem operasi Linux itu sendiri, atau bisa dibilang di local disk C ya. Di sini dia sangat banyak folder yang ada di sistem operasi Linux. Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama ada folder bin ya. Di folder bin ini dia berisi aplikasi binar penting, berisi file eksekusi untuk perintah seperti ls, cal, grep, dan lain sebagainya yang digunakan dalam lingkungan Linux sehari-hari, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di bin ini dia berisi untuk file-file untuk file eksekusi yang berupa perintah ya. Di bagian terminal ada ls, cal, dan sebagainya. Oke, selanjutnya boot ini sendiri berisi file yang dibutuhkan untuk booting ya. Kemudian ada cd-rom, dia untuk cd-rom. Kemudian ada dev ini sendiri berfungsi untuk melacak perangkat yang terhubung ke komputer, termasuk yang merupakan bagian dari CPU seperti disk, mouse, monitor, dan kartu grafis, dan lain sebagainya. Berarti ini dia untuk berhubungan langsung dengan hardware ya. Kemudian ada etc. Di sini merupakan tempat untuk menemukan file konfigurasi dasar dari OS-nya itu sendiri dan aplikasi terinstall dan script semacam startup ya. Jadi di sini itu dia berisi
file-file aplikasi yang terinstall, dan juga konfigurasi serta script-script yang digunakan jika kita ingin mengedit di bagian yang startup atau aplikasi apa yang pertama kali jalan pada saat sistem operasi Linux itu dijalankan. Oke, di sini ada home. Home ini untuk berisi folder-folder profil, jadi sama dengan user ya. Kemudian ada lib. Lib ini berisi library yang diperlukan pada software-software tertentu. Dan juga ada lib 64. Kemudian di sini ada media. Media ini sendiri merupakan bukan bagian dari struktur direktori Linux. Ini adalah file system direktori yang membantu untuk mengenali semua media non-removable seperti CD. Jadi media ini dia berfungsi untuk menghubungkan sistem operasi Linux dengan semua media yang terhubung dengan PC ini. Jadi misalkan kita menggunakan flash disk, maka semua ditampung di bagian media ini. Selanjutnya ada mount, MNT di sini digunakan untuk membuat mount point untuk sistem yang lain yang melekat pada komputer di boot. Jadi ini berfungsi untuk menampung partisi-partisi apabila kita menggunakan partisi selain partisi C, dan juga apabila kita menggunakan dual boot ya, yaitu kita juga menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian ada OPT, di sini berfungsi untuk menyediakan lokasi untuk aplikasi-aplikasi opsional yang kita install. Selanjutnya ada PROC. Di sini merupakan virtual yang ini tidak mengkonsumsi ruang pada disk, tetapi hanya ada dalam memori sistem. Direktori ini tersedia secara bebas untuk browsing hanya untuk root pengguna. Oke, di sini juga ada root. Root ini berfungsi dikenal sebagai direktori /root. Ini dia merujuk pada root dari Ubuntu Linux itu sendiri. Kemudian ada di sini untuk sbin ya. Sbin ini sendiri berfungsi untuk tersedia juga untuk pengguna root. Ini dia berisi perintah untuk mengubah sistem pengaturan lebar. Kemudian ada snap yang dimana dan juga ada srv ya, dan juga ada system user dan juga var. Jadi untuk di file-file ini yang penting itu yang disebutkan tadi, ada file home, opt, dan juga ada root dan boot untuk yang boot ini ya. Jadi untuk di partisi atau direktori pada Linux itu sendiri dia memiliki sangat banyak karena dia terbagi-bagi atas bagian tergantung dari fungsinya masing-masing. Cuma yang penting hanya beberapa ya yang sering kita gunakan. Jadi tidak semua ini juga kita akan sering gunakan. Yang paling penting itu yang untuk opt, media, root, sama lib ya, lib untuk install, etc, boot, dan juga bin home juga ya. Oke, jadi mungkin itu penjelasan dari hierarki pada sistem operasi Linux, dan di sini juga kita telah berhasil menginstal sistem operasi Linux yaitu Ubuntu ya. Jadi kita sudah dapat menggunakannya ya. Ini dia memiliki aplikasi default. Oke, saya kira pada pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.